Ya, Anda kembali di Muslim Update Al-Jua TV bersama dengan saya Sheila Baladraf. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustaz Erik, apa kabarnya hari ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mas Sheila. Alhamdulillah baik Ustaz. Langsung saja kita lanjutkan informasi di Muslim Update. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menetapkan komika Viko Fahriza sebagai tersangka kasus narkoba dan diancam hukuman berat. Viko kedapatan menyembunyikan tembakau sintetis gorila di dalam bungkus rokok. Dengan barang bukti 1,45 gram tembakau sintetis gorila, Viko Fahriza diciduk Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat dan ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Dalam penggeledahan, polisi menemukan tembakau sintetis gorila yang disimpan dalam bungkus rokok sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, Viko mengaku membeli tembakau sintetis tersebut di media sosial. Diduga, Viko sudah mengonsumsi narkoba sejak tahun 2016. Pelaku membeli tembakau sintetis ini dari media sosial, kemudian mengkonsumsinya sendiri dengan alasan karena yang bersangkutan merasa sulit untuk tidur. Viko dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya musisi sekaligus aktor Ardhito Pramono juga terancam mendapat hukuman yang sama setelah ditetapkan menjadi tersangka terkait kepemilikan narkotika jenis ganja. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Astagfirullahaladzim, lagi-lagi publik figur kedapatan mengkonsumsi narkoba. Ustaz, ini kan mungkin banyak yang belum paham nih bahwa yang namanya narkoba itu bukan cuma sabu-sabu, ekstasi dan sebagainya. Namun ternyata lebih dari itu. Nah Ustaz, sebenarnya tuh dalam pandangan Islam sendiri, seperti apa sih Ustaz zat yang termasuk kategori narkoba? Ya, kalau kita lihat ya sebetulnya segala sesuatu yang membahayakan tubuh dan akal, kullu ma yadur al-jism wal aql itu sebenarnya al-mukhaddirat. Jadi sesuatu yang merusak gitu. Nah, khamr sendiri kan sebetulnya sesuatu yang menutupi akal gitu ya. Jadi hal yang kalau misalnya orang sudah tidak bisa berpikir, itu tentu dia bisa melakukan hal-hal yang buruk. Nah, tindakan preventif, kenapa agama betul-betul melarang seseorang menggunakan atau mendekati bahkan yang namanya narkoba atau khamr yang bisa kemudian memabukkan? Karena dalam kondisi kita yang tidak mabuk saja, kita itu mudah digoda, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kita tuh digoda ya oleh setan, oleh jin, oleh manusia juga ya. Kita tuh digoda di dalam diri kita itu ya untuk melakukan hal-hal yang buruk, untuk melakukan hal-hal yang mudarat gitu. Apalagi dalam kondisi mabuk. Nah, dalam kondisi yang kemudian kehilangan akal. Nah, ketika seseorang kehilangan akal, karenanya dia bisa melakukan bahkan kejahatan, bahkan keburukan yang paling buruk sekalipun. Nah, disinilah jadi intinya agama itu melarang, mengharamkan segala sesuatu agar kita bisa selamat dunia akhirat. Itu karenanya. Ya Ustaz, tapi kalau pada zaman dulu gitu ya Ustaz, zaman Rasulullah, itu ada gak sih Ustaz, kan banyak yang katakan ya gitu ya Ustaz, kalau misalnya mungkin buah kurma dipendam di dalam tanah itu bisa memabukkan. Apakah zaman dulu ada zat seperti itu gitu Ustaz? Ya, jadi kan zaman dulu juga sesungguhnya pokoknya segala sesuatu ya yang misalnya difermentasi akhirnya kemudian memabukkan seperti anggur. Anggur ketika tingkatnya masih dalam buah-buahan dan lain-lain kan tidak masalah ya. Tetapi ketika sudah difermentasi dan kemudian muncul unsur alkohol ya, unsur khamr di situ ya kemudian menjadi diharamkan gitu. Nah, kemudian juga segala sesuatu yang kemudian memabukkan, segala sesuatu yang menutupi akal akhirnya menjadikan jatuh keharaman. Misalnya begini ya, kalau kita lihat secara zat ya, yang namanya lem itu kan tidak haram gitu. Tetapi ketika dia dipakai segala sesuatu yang kemudian menjurus kepada khamr atau kepada yang memabukkan, akhirnya lem itu menjadi haram. Bahkan kalau misalnya kita bercanda asap knalpot gitu ya, kalau memang
secara niat memang orang menghisap asap itu untuk mabuk ya jadi haram gitu ya. Atau cat tembok gitu ya. Itu kan menjadi jatuh keharaman ketika seseorang memang bersengaja atau menyengaja untuk mendatangkan mabuk tadi, untuk memang dipakai zat itu untuk memabukkan. Nah, inilah intinya ya. Jadi kalau misalnya zatnya tidak, tapi kemudian dipakai untuk salah satu wasilah untuk memabukkan, ya akhirnya jadi jatuh keharaman. Jadi ada dalil, ada alasan, ada dalil bitahrimihi, ada dalil yang kemudian alasan yang bisa membenarkan bahwa ini menjadi haram. Oke Ustaz, jadi mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga ya Ustaz untuk generasi muda, janganlah terpengaruh terhadap obat-obatan atau apapun itu yang bisa memabukkan, karena tentunya akan merugikan diri kita sendiri dan akan menghambat masa depan kita. Baik, kita ke informasi